Yusril Iza Mahendra memporak-porandakan keterangan saksi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK 1 April 2024. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu pemohon mengatakan salah satu kecurangan pemilu terjadi karena keberpihakan pejabat kepala daerah sementara yang ditunjuk presiden. Yusril membantah pernyataan itu bahwa pelaksana jabatan atau PJ ditunjuk oleh presiden adalah keputusan bersama pemerintah dengan DPR. Apakah karena sekarang para pejabat sementara kepala daerah itu dianggap menguntungkan Prabowo Gibran baru dipermasalahkan? Bukankah keputusan penunjukan PJ kepala daerah telah dilakukan jauh sebelum Pilpres? PDIP misalnya, termasuk partai yang menyetujui keputusan itu di DPR. Apakah waktu itu PDIP berpikir ini akan menguntungkan mereka? Namun ketika sekarang berbalik merugikan, baru PDIP ikut mempertanyakan. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya. Bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang? Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, ya, saudara ahli mengatakan mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam Pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Memasuki masa kampanye Pilpres, sejumlah kepala daerah habis masa jabatannya, sementara pilkada belum dilaksanakan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, pemerintah dan DPR sepakat mengangkat pejabat sementara atau PJ kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 272 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, yang tersebar di 25 provinsi habis masa jabatannya sebelum pilkada serentak yang dijadwalkan pada bulan November 2024. Sehingga harus diisi oleh seorang pejabat sementara. Anies dan Ganjar termasuk dua kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pilkada serentak. Anies berakhir pada bulan Mei 2022, sementara Ganjar pada bulan April 2023. Sedangkan pilkada serentak baru akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Sehingga Gubernur DKI dan Jawa Tengah saat ini dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk presiden. PDIP mungkin saat itu berhitung karena Jokowi adalah kader PDIP, maka penunjukan langsung pejabat kepala daerah akan menguntungkan PDIP, sehingga PDIP ikut menyetujui penunjukan pejabat sementara kepala daerah. Tapi ternyata partai berlambang banteng gemuk ini salah perhitungan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.